Shalom Pak, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Injil Matius, terkhususnya dari pasal 6 ayatnya yang kelima hingga yang ke-15. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konteks dari pasal dan ayat yang kami pilih, yaitu Matius 6 ayatnya yang kelima hingga ke-15. Yang pertama adalah pasal ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit. Jadi khotbah Yesus di bukit itu adalah salah satu judul dari Alkitab yang menaungi tiga pasal, yaitu pasal 5, pasal 6, dan pasal yang ke-7, di mana berisikan tentang khotbah-khotbah dan pengajaran-pengajaran dari Yesus. Setelah melakukan beberapa research yang lebih menjauh, diketahui bahwa Yesus menyampaikan khotbah di bukit di dataran tinggi Korazim di pantai utara Danau Galilea, Israel Utara. Khotbah ini merupakan khotbah yang paling terkenal yang pernah disampaikan oleh Yesus. Karena dalam khotbah ini Yesus mengajarkan prinsip-prinsip dasar kehidupan Kristen seperti yang pertama, kerajaan Allah yang akan memerintah dari surga dan mendatangkan perdamaian ke bumi. Yang kedua adalah sikap kita terhadap sesama. Yang ketiga adalah cara hidup bahagia dan kembali bersama Bapa Surgawi. Yang keempat, belajar menjadi lembut, sabar, dan bersedia mematuhi Bapa Surgawi. Yang kelima, kita bisa belajar untuk mengampuni orang yang melukai kita. Dan terakhir, untuk menjadi pendamai, mengasihi orang lain, dan menolong setiap orang untuk saling mengasihi. Kemudian sebagian dari bahan khotbah di bukit juga terdapat dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-20 sampai 49, namun sedikit lebih ringkas. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang poin kedua itu Yesus itu mengajarkan doa, yaitu doa Bapa kami. Dapat beberapa poin yang utama, itu dapat 6. Yang pertama itu membahas tentang urusan Allah, kehendak Allah, kedudukan Allah, dan tiga sisa lainnya itu berisi tentang kebutuhan manusia. Di poin ketiga ini, Allah mengingatkan kita untuk tidak berdoa secara bertele-tele. Jadi Yesus dengan doa Bapa kami, Yesus itu mengingatkan kalau kita tidak berdoa dengan bertele-tele yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Biasanya orang-orang yang tidak mengenal Allah berdoa dengan cara bertele-tele. Jadi Yesus juga mengajarkan bahwa Tuhan mengetahui kebutuhan kita sebelum kita meminta. Jadi Yesus tidak ingin doa itu dijadikan untuk mencari perhatian dari orang lain, tapi doa itu harus menjadi sebuah sarana untuk kita tuh deketin diri sama Allah dan berkomitmen untuk hidup dalam pengampunan dan kebenaran. Itu saja. Selanjutnya ke poin selanjutnya. Oke, jadi buat observasinya dari Matius 6 ayat 5 sampai 15 itu diambil dari cerita khotbah di bukit di mana Yesus mengajari murid-muridnya dan orang banyak tentang prinsip-prinsip hidup dalam kerajaan Allah. Terus juga fokus utamanya itu ajaran mengenai cara berdoa yang benar, seperti yang tadi dijelaskan ada contoh doa Bapa Kami. Terus juga di sini diambil ajaran Yesus bahwa berdoa itu adalah percakapan pribadi dengan Tuhan. Jadi kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan di tempat yang tenang supaya kita dapat fokus dan juga itu sebagai tanda bahwa kita tuh berbicara dengan Tuhan itu secara tulus. Dan ini diambil dari ayat 7 sampai 8. Boleh di next. Oke, jadi yang pertama mengenai pesan Yesus mengenal ajarannya dalam berdoa dan ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah larangan Allah dalam berdoa, di mana kita tuh nggak boleh berdoa seperti orang munafik katanya di sini di ayat 5. Jadi intinya itu kita tuh nggak boleh berdoa seperti orang munafik yang hanya supaya dilihat orang, yang kayak buat pamer doang. Jadi di sini tuh dalam ayat 5 tertera bahwa kita tuh harus berdoa secara tersembunyi, di mana yang hanya bisa lihat kita itu hanya Allah dan ini tuh menjadi tanda bahwa kita tuh berbicara dengan Allah tuh secara tulus. Terus yang kedua itu perintah Allah dalam berdoa yang diambil dari ayat 6 yang dimana berisi arahan dari Yesus untuk masuk ke kamar, menutup pintu, dan berdoa kepada Bapa di surga di tempat yang tersembunyi. Karena doa menekankan pada hubungan pribadi manusia dengan Allah. Terus yang kedua yaitu Allah melihat ketulusan hati dalam berdoa.
Serta juga Allah adalah Bapa yang Maha Mengetahui. Jadi sesungguhnya Dia tuh udah tahu apa yang kita pengen. Jadi tanpa kita kasih tahu, Dia tuh udah tahu. Jadi intinya dalam doa itu bukan kayak kita minta sesuatu ke Dia, tapi doa itu adalah sarana untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya, bukan hanya sekedar buat permohonan kita tentang sesuatu gitu. Jadi kayak lebih intim lagi. Boleh di-next, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di ayat 9, di ayat 9 sampai 13, yaitu Yesus mengajarkan doa kami itu sebagai contoh doa sederhana yang diberi Yesus yang memiliki penuh makna dan tidak bertele-tele, yang mencakup beberapa bagian, yaitu pertama itu Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, yang mengajarkan kita untuk menyapa Allah sebagai Bapa yang kudus dan berkuasa yang layak kita hormati. Selanjutnya yang kedua itu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya kita harus lebih mengutamakan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, bukan hanya keinginan pribadi. Selanjutnya di kalimat berikutnya yaitu berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini mengajarkan kita bergantung kepada Tuhan untuk kebutuhan hidup, tapi dengan sikap yang cukup, kita bersyukur dan tidak nampak. Kemudian keempat itu ada ampunilah kami akan kesalahan kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Tuhan ingin kita sadar bahwa semua kebutuhan pengampunan, tapi Tuhan juga ingin kita belajar mengampuni orang lain seperti Dia mengampuni kita. Selanjutnya yang kelima yaitu janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini adalah suatu bentuk permohonan agar Tuhan menolong kita supaya nggak jatuh dalam dosa dan melindungi kita dari segala kejahatan. Lalu ada makanan itu karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Jadi kita menutup doa itu dengan mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Selanjutnya setelah mengajarkan doa Bapa kami, kita juga menekankan pentingnya mengampuni sesama. Jadi jika kita ingin diampuni oleh Tuhan, kita juga harus mengampuni orang lain. Dendam dan kebencian itu bisa saja jadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Jadi mengampuni itu bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk hati kita sendiri supaya ada. Jadi next, jangan lanjutkan teman saya. Makna yang kita dapatkan dari Matius 6 ayat 5-15 yaitu yang pertama, hal yang terpenting dalam berdoa yaitu doa dengan hati yang tulus, bukan dengan berdoa di depan banyak orang. Yang kedua, tanpa doa yang panjang ataupun bertele-tele, Allah tetap akan tahu apa yang umatnya butuhkan, sehingga hanya diperlukan doa yang sederhana. Yang selanjutnya adalah kepercayaan kepada Tuhan. Di sini Tuhan mengajarkan bahwa kita harus berdoa dengan iman dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Yang terakhir, mengutamakan kehendak Tuhan. Di dalam doa Bapa kami, menjajarkan bahwa dalam doa, kita tidak hanya meminta kebutuhan pribadi, tetapi juga menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah aplikasi, di mana Yesus menekankan bahwa doa bukan untuk pamer atau mencari pujian dari orang lain, melainkan harus dilakukan dengan tulus di hadapan Tuhan dan benar dilakukan dan berasal dari hati kita sendiri. Oleh sebab itu, kita diajak untuk menyediakan waktu khusus untuk berdoa secara pribadi dengan fokus pada hubungan intim kita dengan Tuhan dan bukan sekedar menjalankan ritual ataupun kewajiban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lakukan doa untuk berdoa pada saat senang maupun duka. Selain itu, Yesus juga mengajarkan agar doa dilakukan dengan kesederhanaan, karena Tuhan sudah mengetahui kebutuhan kita sebelum kita memintanya, sebagai orang Kristen tentang sikap yang benar dalam berdoa. Sekian dari presentasi kelompok kami, terima kasih.